Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal baik yang akan kamu terima di 7 hari ke depan. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi kamu ya, untuk hal-hal baik yang akan datang ke kamu di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek. Oh, satu lagi ya. You are very close to achieving your goal. Kamu ini adalah seseorang ya, yang benar-benar punya power. Powernya kenapa? Karena kamu selalu bisa mewujudkan semua impian kamu. Apa yang menjadi tujuan kamu, kamu bisa wujudkan. Nah, jadi di 7 hari ke depan nih, apa nih yang saat ini yang kamu inginkan? Misalnya, aku pengen pekerjaan aku clear nih di 7 hari ke depan, karena mungkin nanti aku akan pergi liburan atau bagaimana ya. Jadi tujuan kamu itu bisa akan terwujud. Terus juga aku pengen nih hubungan aku dengan dia ini selesai gitu ya, walaupun terkadang berat, entah karena ada pengkhianatan di sana atau apa. Dan ternyata yang apa yang kamu inginkan ya itu terwujud gitu loh. Kau bisa melepaskannya walaupun ada cinta yang cukup besar, kau bisa melepaskannya. Ya, ada juga beberapa dari kamu, aku punya tujuan untuk move on ya. Di 7 hari ke depan kamu akan bisa move on ya. Intinya apa yang menjadi tujuan kamu di 7 hari ke depan ya, itu semoga aja bisa akan terwujud ya. Oke? Di sini. Intinya kamu itu selalu mewujudkan semua apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Semoga ya. Aminkan saja. Di sini ada a time to give rather than text. New moon in Virgo. Oke. Aku melihat kamu itu uh, seseorang yang selalu memberikan hal-hal baik ke dalam diri kamu sendiri. Intinya kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih bahagia, walaupun dengan cara kamu sendiri, begitu ya. Dan aku juga lihat ya, di energi ini, aku melihat kamu itu akan lebih mudah untuk berbagi dengan siapapun orang yang mungkin butuh bantuan kamu. Kenapa? Karena kamu sadar, kamu mulai tahu, mulai paham gitu ya. Bahwasanya kalau kita berbuat baik, pasti ada balasan yang baik-baik juga. Jadi kamu mikir saat ini itu, aku lebih baik memberi saat ini daripada menerima gitu loh. Ya kalau menerima itu seakan-akan ya kita masa membutuh bantuan terus gitu ya. Sekali-kali dong kita membantu orang gitu. Ya karena itu akan lebih baik ya daripada ya intinya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah begitu. Ini kamu. Jadi ada hal-hal baik yang mulai datang ke dalam diri kamu. Kamu mulai berempati, kamu sudah menjadi orang yang kayak punya pikiran positif, ya suka membantu orang, ya semoga. Oke? Nah, aku juga melihat di sini ada Show the World the Real You, Full Moon in Aquarius. Nah, jadi kamu ini ya mungkin di 7 hari ke depan kamu akan bisa menunjukkan kepada dunia ya, kepada orang-orang siapa kamu sebenarnya, ya. Karena apa ya? Karena di sini ya mungkin saja dulu-dulu ya di masa lalu kamu itu mungkin pernah tidak dianggap di dalam satu komunitas atau di dalam suatu forum lah ya. Dan suara kamu mungkin jarang didengar. Nah, tapi saat mungkin kamu ini menjadi orang yang bertransformasi, yang jauh berubah dari masa lalu ya, sekarang kamu mungkin akan lebih sangat dihargai, sangat dipandang ya. Bahkan banyak orang-orang yang mulai mendekat ke kamu ya. Dan orang-orang itu bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang punya keinginan untuk manipulatif ya, ada orang yang ingin menjilat ya, ada ingin untuk mencari muka atau ada yang tulus di sini. Ya, ada satu hal yang diinginkan dari kamu, apalagi mungkin terlihat kamu ini orang yang, intinya tidak milih-milih untuk membantu siapapun gitu ya. Bahkan nantinya akhirnya ya kamu dimanfaatkan. Tapi aku lihat kamu itu
mempunyai intuisi yang tajam, ya jika misalnya ada orang-orang yang mungkin toksik ya, kamu akan membatasi diri. Kamu akan punya alasan ya untuk menolak gitu loh. Menolak permintaan yang mereka ajukan kepada kamu. Ya, begitu. Ini aku lihat. Oke. Di sini ada it's time to release negativity. Nah, ini ada full moon in Scorpio. Jadi kamu itu akan bisa untuk menghilangkan energi-energi negatif dan mengganti dengan energi-energi positif. Jadi di 7 hari ke depan kamu akan lebih merasa hidup kamu itu kayak dikuasai energi positif aja gitu loh. Saat kamu merasa ada orang-orang yang mungkin toksik, kamu akan cepat untuk membatasi diri kamu dan kamu cepat untuk intinya kalau tidak kamu batasi, ya kamu mungkin akan melakukan hal-hal baik kepada mereka. Ya mungkin saja bisa membuat mereka sadar gitu loh. Sadar dengan apa yang mereka lakukan. Oke, mungkin saja mereka itu tidak sadar, yang ada dalam dirinya itu kesombongan, keangkuhan, ya, egoisnya mereka, ya. Tetapi, kamu coba untuk masuk ke dalam dunianya mereka dengan cara kamu sendiri, yaitu dengan cara mungkin berbuat baik kepada mereka, karena di sini kamu lebih banyak untuk membantu orang, mungkin membantu mengarahkan nih, mengarahkan orang-orang yang mungkin salah jalan ya kepada jalan yang benar gitu ya. Nah ini adalah hal baik ya, yang akan kamu temui di 7 hari ke depan. Sehingga hal baik yang kamu lakukan ini, ya, itu membuat orang-orang sadar. Dan itu adalah sebuah kebaikan yang cukup luar biasa ya, yang mungkin bahkan mendapatkan pahala dari Tuhan ya, dan mungkin nantinya kamu juga akan diprotek ya, mungkin ada malaikat-malaikat penjaga kamu akan dijaga dari orang-orang jahat begitu, ya. Oke. Di sini ada di energy is gaining momentum, waxing moon. Nah, aku melihat ada energi-energi yang mungkin akan muncul ke permukaan ya, atau kamu akan merasakan ada energi-energi yang begitu sangat kuat ya, datang kepada kamu ya, bahkan mungkin itu membuat, bisa mengarahkan kehidupan kamu itu lebih baik dari sebelumnya, ya. Nah, ini yang aku rasa, ini aku tangkap gitu loh, dari energi kamu di sini. Intinya ada hal baik itu ya dari ini. Kita akan coba lihat lagi yang lain ya, dari kartu yang lainnya seperti apa. Oke. Seperti apakah hal baik yang mungkin akan datang ke kamu. Fokuslah kepada kartu ini, bayangkan energi apa yang akan muncul jika kamu memikirkan seseorang ya. Semoga aja energi dia ya, energi mereka akan muncul di sini. Dan ini juga bisa vice versa ya. Oke. Oke, ini udah kita ambil 2 lagi. Kita akan ambil 4 kartu ya. Nah, di sini ada Wheel of Fortune. Di 7 hari ke depan akan ada perubahan-perubahan pada hidup kamu ya. Akan ada terjadi perubahan. Kenapa? Karena diri kamu itu sudah tahu nih apa yang harus kamu lakukan dan kamu juga sudah bisa membedakan hal baik dan buruknya ya ke depannya itu bagaimana gitu ya. Jadi kamu sudah bisa membedakan. Jadi, oh kalau aku melakukan hal buruk, ya mungkin sudah pernah sih di masa lalu ya kamu nggak sadar. Mungkin sudah menyakiti hati orang dengan perkataan-perkataan kamu atau dengan tingkah laku kamu atau tindakan kamu ya. Sehingga membuat orang-orang kayak nggak suka sama kamu, tapi kamu coba sadar. Mungkin sudah meminta maaf, bahkan sudah membalas ya dengan kebaikan kepada mereka ya. Disitulah terjadi perubahan pada kamu. Jadi hidup kita itu akan bisa berubah saat kita ingin merubahnya sendiri. Oke? Nah, apalagi kalau kita punya salah sama orang-orang, ya udah kita minta maaf gitu ya. Nah, di sini ada waiting for new poking letter. Eh, ada berapa dari kamu di 7 hari ke depan, apa yang kamu tunggu itu akan datang. Sebuah kabarkah itu ya, atau sebuah pesankah itu, atau ada seseorang yang kamu tunggu akhirnya datang. Ya, semoga ya. Semoga aja ada mungkin orang yang jauh dari kamu nih, mungkin kamu yang LDR-an dengan seseorang, tahu-tahu dia ngirim ngirim kabar ke kamu. Ngirim kabar ke kamu, kabarnya apa? Kabarnya, "Ya aku pengen ketemu nih sama kamu, aku pengen ke tempat kamu," begitu ya. Nah ada aja, intinya yang kamu tunggu itu akan datang, oke. Nah mungkin saja ada beberapa dari kamu yang sudah lama tidak ketemu dengan keluarga dan akhirnya ketemu ya, ada yang ngirim kabar, "Aku pengen ketemu nih," gitu ya. Mungkin orang tua, saudara, atau siapa ya. Intinya ada yang kamu tunggu itu akan datang, semoga ya. Ini ada mountain, minor challenge to overcome. Kamu juga akan di 7 hari ke depan, kamu juga akan merasakan ada sebuah tantangan yang membuat kamu akhirnya harus berjuang nih. Ya, karena hidup itu tidak akan mulus-mulus saja. Hidup itu akan penuh tantangan. Tapi jika kita benar-benar bisa mengatasi ataupun memahami apa yang harus kita lakukan.
Apa yang harus kita perbuat dengan masalah ini, dengan tantangan ini gitu. Jadi jangan jangan merasa kayak, ya udah pesimis duluan saat ada masalah ya, tapi kita harus bangkitkan semangat juang kita. Tapi kalau aku lihat di sini sih kamu akan benar-benar kayak bersemangat ya, karena banyak perubahan yang terjadi di 7 hari ke depan. Oke? Ini ada 3, affair with your family. Nah, ada beberapa dari kamu, mungkin ada yang berkonflik dengan keluarga, atau mungkin dengan teman, ataupun dengan siapapun, itu akan membaik gitu ya. Mungkin saja orang itu akhirnya sadar, "Ya, aku harus minta maaf nih sama kamu. Aku harus mencari kamu nih, ya. Aku harus datang ke kamu nih." Mungkin ini tadi, kamu ada yang kamu harapkan, "Aku pengen deh dia itu minta maaf sama aku." Karena dia sudah salah gitu loh. Dia sudah begitu banyak menyakiti aku. Dan ternyata benar dia datang gitu loh, meminta maaf. Mungkin dia datang, ke kamu untuk menebus kesalahan, atau banyak nih ada yang datang untuk bayar hutang begitu ya. Ya, karena apa ya, karena kamu itu mungkin terbilang juga orang yang baik. Tapi jika ada orang baru yang mengenal kamu, mereka mungkin akan mengatakan kamu angkuh atau sombong begitu ya. Karena mungkin dengan sikap kamu yang mungkin agak cuek, agak seperti nggak peduli, tapi padahal kamu itu orang yang baik gitu loh, ya. Nah, ini ada mountain road, you are on the road to success. Ya, ini tadi ada mountain, mungkin ada halangan, hambatan, tapi pada akhirnya gunung itu bisa akan kamu lalui. Ya, tantangan itu akan bisa selesai oleh kamu semuanya. Ya, itu kehebatan kamu. Oke, aku juga merasakan ya, apapun nanti yang terjadi pada kamu di 7 hari ke depan, kamu akan bisa menyelesaikannya. Karena diri kamu itu sudah kamu manage dengan, hal-hal baik yang positif juga, sehingga hal-hal yang mungkin negatif itu akan bisa, eee, terbasmikan oleh kamu, begitu, ya. Nah, jadi ini energi kamu, jadi kalau bisa pertahankan energi itu. Mungkin ada yang beberapa dari kamu kayak ngerasa, oh, akhirnya sadar, "Oh iya ya, selama ini aku tidak pernah berbuat baik, selama ini aku tidak pernah membantu orang," gitu ya. Ya mungkin sebaiknya aku mencoba ya, adapun nanti orang minta bantuan ya, aku mencoba untuk membantu. Mungkin disitulah jalannya, aku menemukan jati diri aku, menemukan kemudahan-kemudahan begitu, ya. Intinya mencoba untuk menjadi yang terbaik, oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu, eee tarot ya, seperti apa kehidupan kamu ke depannya, ya. Tadi di sini kan ada seseorang ya, yang mungkin yang kamu tunggu-tunggu misalnya. Nah, kita akan coba lihat ada nggak energi dia di sini. Semoga aja ya, ada seseorang yang mungkin akan datang ke kamu. Oke, kita akan coba cek di sini. Dan kita akan coba cek juga zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Siapakah dia? Nah, untuk zodiak-zodiaknya di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Jika ada ya, aku itu pengen mengetahui adakah yang ingin datang ke aku gitu. Tapi kalau kamu ingin lebih detail, bisa personal reading ya ke aku, dan kamu bisa lihat kalau di kolom deskripsi nomor kontak aku, dan itu berbayar ya. Oke, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu jika ada ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, nah cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi kalau aku lihat di sini di Five of Swords ya, ini adalah gambaran di mana ya, eee, kamu seperti ingin menjauh atau pengen move on dari kesedihan, dari kekecewaan, dari pengkhianatan, atau dari penderitaan, ya. Caranya bagaimana? Nah, itu yang kamu lakukan. Kamu menjadi orang yang lebih baik, kamu bertransformasi, kamu merubah diri kamu ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi, ini yang kamu lakukan. Sehingga kamu bisa menjauh dari hal-hal negatif, ya. Atau beberapa dari kamu kayak, "Aku itu pengen menjauh dari orang-orang toksik." Ya bisa gitu loh. Jika kamu benar-benar mungkin kamu punya pasangan nih, toksik banget gitu ya. Ya padahalnya sih kamu ragu untuk melepaskan dia. Padahalnya kamu punya rasa ketakutan untuk melepaskan dia atau dilepaskan gitu. Kayaknya aku nggak sanggup deh tanpa dia gitu. Tapi pada akhirnya dengan energi-energi yang kamu rasakan ini ya, kamu bisa melepaskan dia. Bahkan ada yang mereka meninggalkan kamu bisa merasakan suatu kebahagiaan. Ternyata lebih enjoy ya hidup aku tanpa dia gitu loh. Jadi kamu lebih memilih sendiri, lebih fokus kepada keluarga, lebih fokus kepada diri sendiri, lebih fokus kepada pekerjaan ya.
Dan itu nantinya akan membuka aura-aura kamu sehingga banyak orang-orang nantinya yang akan mulai mulai menyukai kamu. Jadi kamu jangan takut, ya, jangan takut. Kalau udah toxic aja, ya udah kamu tinggalin. Oke? Jangan sakiti hati kamu dengan hal seperti itu. Ini ada King of Wands. Nah, ini dia. Saat kamu sudah melepaskan semua itu, ya, aku merasakan ada seseorang yang mungkin ya eh, mempunyai kekuatan cinta terhadap kamu dan dia akan melakukan apapun untuk bisa memiliki kamu, membahagiakan kamu ya. Dia mungkin akan benar-benar seperti eh, bisa memperjuangkan kamu di sini. Semoga ya. Apalagi kamu udah melakukan hal-hal baik dulunya. Hal-hal yang positif. Jadi akhirnya Tuhan mempertemukan kamu juga dengan orang yang baik gitu. Orang yang memperjuangkan kamu di sini. Ya, ada Six of Pentacles. Dan selain kamu juga orang yang baik ya, dia juga termasuk orang yang benar-benar intinya status sosialnya juga tinggi ya. Intinya dia itu berkecukupan lah. Kalau dia laki-laki, dia mungkin akan bertanggung jawab atas kebutuhan kamu semuanya. Kalau dia perempuan, dia akan menjadi orang yang setia terhadap kamu. Oke? Ini ada Ace of Swords. Ada satu pemikiran seseorang di sini yang mungkin mulai kayak ngerasa nih, oh aku mikirkan dia. Ya, dengan memikirkan kamu, dia berusaha untuk bertindak. Ini dia. Kalau kita sinkronkan kepada kartu sebelumnya. Jadi saat dia mikirkan bahwa menyukai kamu, yang akan dilakukan ya udah dia akan melakukan itu semua gitu loh untuk memiliki kamu di sini. Ada Queen of Cup. Ya, di sini kalau ini dia, seseorang ini, dia orang itu ya sebenarnya merasa kesepian dengan cinta yang dimiliki hanya sebatas apa ya kayak disimpan aja gitu loh. Nah, tetapi saat ini mungkin dia tidak mulai berpikir untuk mengungkapkannya kepada kamu. Ini mungkin bagi kamu yang single ya. Bagi kamu yang single ya, kamu mungkin akan merasakan ada energi yang kuat masuk ke dalam diri kamu, ya. Nah, bagi kamu yang mungkin sudah menikah, aku melihat cinta kamu mungkin akan semakin kuat karena ada seseorang ini nantinya akan memahami bahwasanya kamu itu butuh perhatian, kamu itu butuh kasih sayang atau sebaliknya gitu. Nah, itu akan dimengerti oleh pasangan masing-masing. Semoga ya. Semoga. Ini ada Ten of Cup. Nah, inilah dia kebahagiaan ini. Kebahagiaannya cukup luar biasa, ya. Uh, aku juga melihat di 7 hari ke depan kamu akan merasakan suatu kebahagiaan cukup luar biasa. Selain kamu itu punya cinta yang cukup besar atau kamu menerima cinta yang cukup besar ya, kamu juga terlihat orang yang mungkin bahagia dari segi materi atau finansial gitu, ya. Nah, dan aku juga merasakan ya ada juga beberapa dari kamu yang memiliki hubungan yang mungkin ini cuma hanya beberapa kamu ya, ini tidak semua juga ya, tergantung kamu yang merasakannya sendiri. Intinya kamu itu kayak pengen mencari sebuah kesenangan, tapi kesenangan ini hanya sesaat gitu loh. Atau ada seseorang nih, nah kamu akan merasakan, jika seseorang ini kayak pengen bersenang-senang sama kamu, dia tidak ingin berkomitmen, nah mungkin inilah keputusan yang akan kamu ambil nantinya untuk melepaskan dia. Ya, jangan pertahankan, ya mungkin ini dia orang yang toxic tadi gitu loh. Ya, makanya di sini kamu fight of sword. Kamu mungkin aku pengen pergi nih dari kesenangan ini karena kesenangan ini aku tahu tidak jangka panjang gitu loh. Seseorang ini hanya mencari mungkin saja mencari pelampiasan atau apa gitu. Ya, ini aku rasakan. Oke? Buat teman-temanku, mungkin inilah yang terbaca untuk di 7 hari ke depan. Apapun ini, ya jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu atau ambil pesan positifnya, buang yang negatifnya. Oke? Nah, buat teman-temanku, semoga ini bermanfaat buat kamu ya. Semoga kamu terhibur, oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.